Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita semuanya, memberikan kemudahan kita dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ayat 221, benar ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala tangkihu, dan janganlah, la dimaknai janganlah karena apa Pak? Lanahi, karena ketemu dengan kalimat yang berakhiran wawu alif. Jadi la kok ketemu kata dengan wawu alif, maka bermakna nahi. Nahi itu artinya apa? Janganlah. Karena di sini diawali dengan ta, maka dimaknai menikahi. Menikahi, atau janganlah kalian menikah. Wala tangkihu, dan janganlah kalian menikah atau menikahi. Berarti kalimat ini ditujukan pada siapa? Ya, pada laki-laki, pada seorang laki-laki, pelakunya. Janganlah kalian menikahi al-musyrikati. Ini berawalan apa nih? Berawalan mu berarti bermakna orang. Karena huruf terakhirnya alif sama ta, maka mu'annas, jamaknya jamak mu'annas. Jadi kalau diterjemahkan, janganlah kalian menikahi al-musyrikati, wanita-wanita musyrik. Wanita-wanita musyrik. Hatta, sehingga atau sampai. Berarti kalau ada kalimat hatta, berarti kata lanahi tadi nanti tidak berlaku kalau sudah ada syarat ini syarat ini berlaku. Hatta yu'minna, dia berawalan yu atau ya, yu, huruf terakhirnya non sukun atau non tasdid, non tasdid. Berarti domirnya adalah hunna. Domirnya apa? Hunna. Jadi yu'minu yu'minani yu'minuna, tu'minu tu'minani yu'minna. Di hunna yu'minna. Karena domirnya itu hunna, maka penerjemahnya gimana? Hatta yu'minna, sehingga mereka beriman. Sehingga mereka beriman. Berarti boleh menikahi wanita-wanita yang sudah beriman. Jadi misalnya dulunya dia orang musyrik, kalau dia sudah beriman maka boleh. Ya, kalimat boleh ini ya nanti harus harus sesuai dengan aturan-aturannya. Hatta yu'minna. Wala amatun. Ini wala amatun itu harusnya ini wala dan amatun, amat.
Amatun ini kebalikan dari kalimat abdun. Kalau abdun budak laki-laki, kalau amatun itu budak perempuan. Wala amatun dan sungguh amatun budak wanita. Kalimat amatun huruf terakhirnya tanwin. Mukminatun juga tanwin. Maka kalimat mukminatun ini menjadi sifatnya. Jadi kalau diterjemahkan wala amatun dan sungguh budak wanita mukminatun yang beriman. Yang beriman. Khairun itu lebih baik. Khairun itu lebih baik. Kenapa kalimat khairun kok diartikan lebih? Kenapa, Pak? Mungkin pernah saya sampaikan. Kalimat khairun itu bermakna lebih manakala dia bertemu dengan min. Jadi khairun terkadang maknanya bisa sangat baik, terkadang bermakna lebih baik. Itu kalau kalimat bermakna lebih pasti setelahnya ada min. Itu. Misalnya ada kalimat as-sulhu khair. As-sulhu perdamaian, khairun itu lebih baik apa sangat baik? Sangat baik karena tidak ada kata min gitu. Khairun itu lebih baik mim musyrikatin dari. Jadi kalimat musyrikatin yang bawah ini satu kata dengan kalimat ini. Bedanya kalau yang atas itu bentuknya jamak, kalau taknya tak marbutoh, nah ini bentuknya bentuk mufrad, bentuk tunggal. Khairun itu lebih baik mim musyrikatin dari apa? Wanita musyrik. Ini kalau diambil hukumnya, maka menikahi wanita-wanita yang musyrik, ya itu hukumnya janganlah. Kalau dalam Al-Quran ada kalimat janganlah, maka maknanya, hukumnya, nanti ini adanya di ilmu usul fikih ya Pak. Jadi kalimat janganlah atau kalimat nahi itu nanti bisa bermakna hukum haram, bisa bermakna hukum makruh, gitu ya, bisa bermakna hukum makruh. Gitu. Nah, haram apabila apa? Oh, apabila tidak ada pembandingnya, misalnya gitu. Nah, makanya terus kemudian dalam kalimat ini tidak ada pembandingnya. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai dia beriman. Sampai di situ, selesai. Makanya diakhiri dengan kalimat yang ada tanda apa? Ada jimnya. Enggak ada kalimat kecuali atau apa, enggak ada. Adanya cuman kata apa? Kata la. Maka kalau dalam ilmu usul fikih, kalau bentuk seperti ini bermakna lit tahrim, bermakna dihukumi haram. Tapi musyrik loh Pak, musyrik loh. Ini nanti berbeda dengan hukum menikahi wanita-wanita ahli kitab. Ini beda lagi. Karena istilah musyrik dengan ahli kitab itu beda. Beda. Gitu. Makanya di Al-Quran dibedakan. Ada istilah musyrik, ada istilah Yahudi Nasrani atau ahli kitab. Wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin. Dan sungguh wanita budak atau budak perempuan mukminatun yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik. Walau a'jabatkum. Walau a'jabat itu berasal dari kalimat ajaba, ajib. Apa ajib? Cakep. Walau dan walaupun
a'jabat karena dia berakhiran tak sukun, ini tak sukun, maka dhamir yang tersimpan adalah apa? Hiya. Ini dhamir yang tersimpan hiya. Nah, hiya itu identik dengan kata yang berakhiran tak marbutoh. Gitu ya Pak. Jadi kalau nanti ditanya, siapa yang dimaksud dengan a'jabat? Iya, menarik hati kum kalian. Siapa yang dimaksud iya itu? Ya, yaitu musyrikatin. Kan tadi khairun min musyrikatin tadi. Maka jabatnya dimaksud musyrikatin. Khairun min musyrikatin yang ini. Wala tungkihu. Ini berbeda dengan kalimat atas. Kalau atas tankihu, kalau yang bawah ini tunkihu. Yang membedakan apa Pak? Yang tadinya ta, yang bawah tu. Nih. Yang atas ta, wala tankihu, yang bawahnya wala tunkihu. Ini nanti maknanya beda. Kalau atas tadi untuk orangnya, orang yang menikah, ya laki-laki. Kalau bunyinya wala tungkihu, berarti bagi seorang wali. Wali nikah itu Pak, orang tua, ya. Atau kalau nggak ada bapaknya ya kakaknya atau adiknya. Maka menerjemahkannya wala tungkihu, dan janganlah kalian menikahkan. Jadi menikahi dengan menikahkan beda. Gitu. Wala tungkihu, dan janganlah kalian menikahkan. Berarti menikahkan anak perempuan, misalnya posisinya sebagai orang tua. Menikahkan dengan siapa? Al-musyrikina. Al-musyrikin. Ini jamak mudzakkar karena berakhiran ina. Ya, karena dia diawali dengan mu, maka bermakna orang. Al-musyrikina, orang-orang musyrik, laki-laki. Janganlah kalian menikahkan al-musyrikina dengan orang-orang musyrik hatta yu'minu, hatta sehingga yu'minu mereka beriman. Nah, kata yu'minu ini dhamir yang tersimpan adalah hum. Aslinya yu'minuna, wawu alifnya ini aslinya wawunun. Yu'minu, yu'minani, yu'minuna, huwa, huma, hum. Hatta yu'minu. Nah, nunnya dihilangkan gara-gara ada hatta. Jadi fi'il mudhari itu dihukumnya mu'rab. Mu'rab itu bisa berubah-ubah huruf terakhirnya. Terkadang yang tadinya domah diganti dengan fathah, yang tadinya ada wawu nun diganti dengan wawu alif gitu. Yang tadinya domah diganti dengan sukun gitu. Jadi dia bisa berubah-ubah. Khusus untuk fi'il apa? Fi'il mudhari. Itu pun kecuali ada pengecualian, kecuali dhamir apa? Dhamir hunna dengan antunna, cuma dua aja. Makanya tadi, yang atas tadi, hatta yu'minna, nggak berubah yu'minna itu. Ya, aslinya kan yu'minnu, tetap nunnya tetap ada. Gitu. Dhamirnya hunna sama antunna tidak ada perubahan. Wala abdun mu'minun, wa dan la sungguh, abdun. Nah, ini kebalikan dari kata apa tadi? Amatun. Kebalikan dari kalimat amat. Sungguh laki-laki budak atau budak laki-laki.
Mukminun yang beriman. Mukminun yang beriman. Bapak merhatiin nggak ada domatain yang berbeda? Domatainnya berbeda. Karena di sini domanya 2, kali ini dikasih kuncung, doma 1 tapi kasih kuncung. Tapi dalam bacaan sama nggak? Sama-sama tanwin ya. Sebetulnya ini ada apa ya? Menunjukkan perbedaan. Biasanya kalau menggunakan domah semua nih, domah begini nih. Biasanya itu di awal dia bukan menjadi sifat atau apa gitu ya. Tapi kalau menggunakan kuncung begini, ini posisinya dia menjadi sifat. Makanya ketika kalimat khairun, domanya kembali lagi ke awal, kembali lagi seperti ini, karena bukan menjadi sifat, bukan menyifati kata abdun. Jadi terjemahannya bukan begini, sungguh budak laki-laki yang mukmin yang baik, bukan yang baik, bukan. Tapi karena ini domahnya apa nih, domahnya 2 kali, domah, bukan domah kuncung ya. Maka kalimat khairun ini menjadi ya khobar, menjadi kalimat yang berbeda. Sungguh budak laki-laki yang beriman itu khairun lebih baik. Kenapa dimaknai lebih? Karena ada min. Itu lebih baik mim musyrikin, dari laki-laki musyrik. Dari laki-laki musyrik. Ini maksudnya lebih baik ini kaitannya tentang pernikahan ya Pak. Maksudnya apa? Posisi seseorang menjadi budak ketika dia beriman itu masih lebih baik daripada seseorang yang merdeka tapi dalam kondisi musyrik. Gitu. Walau a'jabakum, sama kayak tadi. Walaupun a'jaba, karena nggak ada tak sukunnya maka pelakunya adalah huwa. Maka pelakunya adalah huwa. Huwa yang dimaksud siapa? Musyrikin. Walaupun laki-laki musyrik tadi itu menarik hati kalian. Nah, kalau berarti kan ayat ini mengingatkan kepada seorang laki-laki yang akan menikah, serta mengingatkan kepada seorang wali yang akan menikahkan anaknya. Ya Pak ya, kalau yang pertama tadi, janganlah kalian menikahi. Yang kedua, janganlah kalian menikahkan. Gitu. Maka orang tua ya wajib menolak ketika anaknya ketika mau menikah dengan orang musyrik. Gitu Pak. Karena di sini ada kalimat wala tungkihul musyrikina. Janganlah kalian menikahkan orang-orang dengan orang-orang musyrik. Gitu. Kan kalau wali itu kan posisinya ada di pengantin laki atau perempuan? Perempuan. Kan laki-laki nggak wajib membawa wali kan? Laki-laki. Makanya ada orang laki-laki itu istrinya di mana-mana, Pak. Kalau dinas di Medan punya istri di sono. Dinas di Kalimantan punya istri lagi di sono. Gitu. Di Papua ada. Tuh. Tapi giliran wanita harus ada wali. Makanya tidak sembarangan ketika wanita itu menikah. Makanya nanti yang kita bahas adalah kalimat tankihu dengan tunkihu. Kalau diurai dari sisi nahwu sorofnya,
Tankihu itu berasal dari 3 huruf, nakaha, nakaha yankihu. Kalau tunkihu berasal dari kalimat 4 huruf, ankaha yunkihu. Yang artinya ya tadi, saya menikah itu tidak membutuhkan objek. Tapi kalau saya menikahkan, itu kalimatnya belum sempurna, yang membutuhkan apa? Objek. Janganlah kalian menikahkan dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Sungguh budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada apa? Seseorang laki-laki yang musyrik, walaupun dia menarik hati kalian. Ulaika mereka itu, mereka siapa nih Pak? Ya, karena kalimatnya itu ulaika, maka yang dimaksud adalah bentuknya jamak. Ya. Mereka itu yad'una ilan nari. Yad'una, mereka mengajak ilan nari, kepada api neraka. Mayoritas, kebanyakan dari mereka itu orang-orang musyrik akan mengajak kepada api neraka. Ini wallahu alam, maksudnya mengajak kepada api neraka. Karena apa? Di antara cara berdakwah seseorang itu ya diantaranya dengan cara menikah. Kalau kita belum mampu untuk mengislamkan orang, maka ketika ada orang Islam yang mau menikahi wanita musyrik, misalnya wanita kafir, maka diislamkan terlebih dahulu, ya kan? Diislamkan terlebih dahulu. Makanya kadang-kadang ada orang yang datang ke masjid, Pak, mohon maaf, saya mau masuk Islam, gitu. Masuk Islam. Biasanya alasannya pasti, wah saya karena berasal dari hati saya, nggak ada paksaan dan segala macam. Nah biasanya untuk administrasi karena dia mau menikah atau apa, gitu. Ya, saya sering itu mendapat orang-orang tahu-tahu datang ke kantor dewan masjid kan, setiap hari Jumat kan buka, tahu-tahu datang mau masuk Islam. Ya kita seneng toh Pak, seneng kan? Seneng karena mereka ada orang yang masuk Islam. Begitu sudah diucapkan kalimat syahadat, surat keterangan sudah kita keluarkan, terus kemudian dari KUA juga sudah mengeluarkan, hanya untuk apa? Untuk administrasi merubah apa? Merubah KTP. Merubah KTP, kemudian dia baru menikah. Nah setelah menikah apakah dia tetap Islam? Ya alhamdulillah, kalau dia kembali lagi ke asalnya ya itu urusan mereka. Gitu. Wallahu yad'u ilal jannati. Wallahu, dan Allah, yad'u dia mengajak. Ini berasal dari kalimat dakwah ya Pak. Jadi orang dakwah itu artinya ngajak. Jadi kalau saya misalnya berdakwah itu sebenarnya ngajak. Sama nggak ngajak dengan nyuruh? Beda. Kalau nyuruh gimana? Nyuruh ya udah sono kerjain gitu. Kalau ngajak kan ayo bareng-bareng. Allah mengajak ilal jannati ke surga, wal maghfirati, dan ampunan. Maghfirah itu ampunan, ghafaro. Allah mengajak kepada surga, wal maghfirati, dan ampunan. Biidnihi, dengan izinnya. Biidnihi, dengan izinnya. Nya itu siapa? Nya Allah ya, karena nya yang dimaksud itu adalah huwa. Nah huwa itu yang dimaksud adalah Allah. Allah akan mengajak ke surga dan ke ampunan
biidnihi dengan izinnya. Wa yubayyinu, dan yubayyinu menjelaskan. Kalau tadi kalimatnya berawalan ya, yad'u, terus kemudian di sini ada kalimat yubayyinu yang antar keduanya domirnya sama, yaitu huwa. Jadi kalau diurai ya, Allah akan mengajak kalian kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah, nah ini setelah kata wa tersimpan kata Allah, dan Allah menjelaskan ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi kepada manusia, la'allahum agar mereka, betul, yatadzakkaruna. Ada kalimat ya diakhiri dengan wawu dan nun, maka pelakunya adalah hum. Pelakunya adalah hum, mereka. Nah sekarang kalimat tadzakkaro, yatadzakkaru, itu kan berasal dari kalimat zikir. Apa artinya zikir, Pak? Mengingat. Kalau ketambahan ta, itu kan mengikuti pola apa? Tafa'ala, tadzakkaro. Kalau mengikuti pola seperti itu, berarti mengingatnya, zikirnya itu terus menerus. La'allahum agar mereka yatadzakkaruna, mereka terus menerus mengingat, terus menerus berzikir. Jadi enggak cuma mengingat saja, tapi ada makna yang tersimpan itu bermakna apa? Tidak terputus, terus menerus. Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka, manusia itu terus menerus mengingat, yatadzakkarun. Kita ulangi lagi bersama-sama ya. Wala tangkihu, dan janganlah kalian menikahi al-musyrikati, wanita-wanita musyrik, hatta yu'minna, sampai mereka beriman. Wala amatun, dan sungguh wanita budak atau budak wanita, mu'minatun yang beriman, khairun itu lebih baik, mim musyrikatin dari wanita musyrik, walau a'jabatskum, walaupun ia menarik hati kalian. Wala tungkihu, dan janganlah kalian menikahkan al-musyrikina, wanita dengan laki-laki musyrik, hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Wala abdun mu'minun, dan sungguh budak laki-laki yang beriman, khairun itu lebih baik, mim musyrikin dari laki-laki musyrik, walau a'jabakum, walaupun ia menarik hati kalian. Ulaika, mereka itu, yad'una, mereka mengajak, ilan nari, pada api neraka. Wallahu, dan Allah, yad'u, dia mengajak, ilal jannati, ke pada surga, wal maghfirati, dan ampunan, biidnihi, dengan izinnya, wa yubayyinu, dan dia menjelaskan, ayatihi, ayat-ayatnya, linnasi, pada manusia, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka
terus-menerus mengingat. Nah, agar mereka mengingat. Ada yang mengartikan yatadzakkarun, mengambil pelajaran, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tahu yatadzakkarun itu berasal dari kalimat zikron. Apa artinya zikir? Mengingat. Walaupun kadang-kadang kalimat zikir itu tidak harus kalimat artinya mengingat. Yuk mari kita berzikir. Apa maknanya? Makanya di kita itu terkadang zikir dimaknai wirid. Ayo zikir, la ilaha illallah, la ilaha. Waduh pikiran kita mah kemana-mana. Malah kadang-kadang kita ngomong baca sholawat itu enggak ingat Allah. Ingat utang misalnya. Yuk baca sholawat Jibril supaya utangnya lunas. Baca sholawat Jibril. Yang diingat apa? Utangnya. Diingat utangnya. Itu. Makanya zikir itu bisa zikrun bil qalbi, zikir dengan hati. Jadi Bapak diem aja ingat Allah, namanya zikir. Atau zikrun bil lisan. Nah itu wirid itu, zikir dengan lisan. Lisannya baca la ilaha illallah 100 kali, subhanallah 100 kali. Bagus itu, zikir. Artinya lisan mengajak hati untuk berzikir. Ada yang jarang-jarang zikir, jarang-jarang. Ngucapin kalimat-kalimat thayyibah kayak yang tadi wirid jarang-jarang. Tapi dia berbuat baik, nolong orang apa. Salat berjamaahnya rajin, nolong orang. Kalau ngelihat masjid kotor dikit dia yang bersihin. Enggak harus nungguin ini. Macam-macam caranya. Berarti anggota badannya berzikir. Ya tadzakkarun. Saya tambah lagi. Wa yas'alunaka 'anil makhidi. Wa yas'aluna dan ka. Wa yas'aluna dan ka. Dan yas'aluna mereka bertanya ka kepadamu. Padamu laki-laki, anta. Berarti kalau ada ayat yang diawali dengan kalimat yas'alunaka ini, ayat ini turun kalau ada yang nanya. Karena ada yang bertanya, akhirnya Rasulullah mengadu kepada Allah, akhirnya turun ayat ini. Wa yas'alunaka dan mereka bertanya kepadamu hai Muhammad anil mahidi, an dari al-mahidi. Apa al-mahid? Darah haid. Ini bagi wanita, bagi ibu-ibu. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Kadang-kadang kita mikir kalau ada ayat yang tentang darah haid, seolah-olah yang wajib hanya ibu, hanya perempuan. Padahal ini kewajiban siapa? Laki-laki. Kita sebagai suami ini Pak memang pernah tahu tanggal berapa istri kita itu sedang haid, sampai tanggal berapa. Pernah nggak kita kemudian nanya, kamu tadi mulai haid jam berapa? Kalau haidnya mampetnya jam berapa? Terus kamu tadi sudah sholat belum? Kan nggak pernah nanya kan Pak? Pokoknya kalau pas, kok kamu nggak sholat? Oh berarti lagi haid. Paling gitu doang paling gitu kan? Gitu. Ya. Jadi kadang kita ini sebagai laki-laki, sebagai suami juga harus mengingatkan ke istri. Misalnya istri belum sholat duhur, ya jam 12 duhur misalnya, dia belum sholat. Sholatnya entar jam 1. Nggak taunya setengah 1 dia haid. dia haid. Gimana itu hukumnya? Ya kan? Ya hukumnya enggak berdosa sih enggak. Berdosanya itu kapan? Ketika nanti sudah mampet dia enggak qadha, itu baru dosa. Misalnya nih, berarti kan ada setengah jam dia enggak sholat kan Pak? Setengah jam dia enggak sholat karena dia sudah berniat nanti sholatnya jam 1 saja. Bukan menunda itu namanya. Nunda-nunda itu yang dinamakan menunda itu kalau sudah waktunya habis dia masih enggak sholat itu baru namanya nunda. Kalau kita berazam, saya sholatnya nanti jam 1 saja. Karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan.
Kalau saya tinggal mungkin bahaya. Misalnya seorang dokter lagi operasi, masa yang lagi operasi ditinggal kan gitu. Atau orang lagi ngojek, naik ojek ya Pak. Sebentar ya Pak, turun sebentar ya, kamu sholat. Ya itu diselesaikan dulu. Makanya kita punya apa? Punya azam, punya berniat. Oh, sholatnya nanti kalau saya sudah nganterin customer, saya sudah nganterin penumpang misalnya gitu. Misalnya perempuan ya, begitu sudah rencana mau sholat jam 1, nggak tahu setengah 1, langsung darah haid keluar. Nah, ini kan hukumnya harus tahu. Yang harus tahu siapa? Di samping si wanita itu, suaminya juga harus tahu, karena itu istri ini kewajiban suami. Nah, masalahnya kan suaminya nggak ngaji, kalau ngaji ngantuk, ya Allah, nyender lagi. Itu. Begitu selesai juga begitu Pak, itu selesai. Begitu sudah mampet Ibu, sudah mampet, darahnya sudah mampet. Misalnya mampetnya jam 4 sore, berarti kan masih ada waktu asar. Nah dia itu sholat asar apa tidak? Atau jangan-jangan mandinya menjelang maghrib? Itu masih dianggap belum ini kan, belum suci. Padahal masih ada waktu untuk apa? Untuk sholat di situ. Atau keluarnya darah haid sudah melebihi dari 15 hari. Itu macam-macam apa namanya? Macam-macam kasus. Misalnya ada wanita keluar darah lebih dari 15 hari. Hari ke-16 masih apa? Masih keluar darahnya. Ini bagaimana hukumnya? Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau seperti itu, yang ke-16 namanya bukan darah haid. Pasti bukan darah haid, kan darah haid itu maksimal berapa? Maksimal 2 minggu atau 15 hari. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 7 hari, 6 atau 7 hari. Paling cepat berapa Pak? Sehari semalam. Paling cepat. Gitu. Nah, kita laki-laki nggak pernah belajar kayak gitu, merasa itu bukan tanggung jawab kita masalahnya, gitu. Dikira kalau tentang masalah haid yang boleh tahu hanya siapa? Hanya wanita. Makanya ketika ada pembahasan tentang fikih wanita, maka yang dibahas adalah masalah, diantaranya masalah apa? Masalah haid. Begitu laki-laki mau ikut nggak berani, karena seolah-olah itu hanya membahas masalah-masalah wanita. Qul katakanlah huwa iya itu siapa? Iya itu adalah al-mahid, darah itu. Makanya bahasa Arabnya orang yang sedang haid itu menggunakan kata jamak dengan kalimat yang mudzakkar, Pak. Jadi orang yang sedang haid itu orangnya bahasa Arabnya haidun. Enggak perlu pakai ta marbutah. Bukan haidotun, ada taknya enggak usah, enggak perlu. Karena yang haid pasti apa? Pasti perempuan. Makanya kalau ada orang transgender itu jangan hanya memikirkan bentuk tubuhnya saja. Ya kan? Iya. Bisa haid apa tidak gitu. Jangan cuma mikirin lubangnya aja, bisa haid apa enggak. Karena makanya itu suatu permasalahan yang tidak boleh dirubah, atau itu diantaranya ya kelamin. Karena ini kaitannya tentang haid. Kalau bisa haid, pasti bisa hamil kan gitu kan Pak. Nanti kan apa ya? Kalau dia bisa haid, pasti bisa hamil. Kalau sedang hamil, pasti apa?
pasti tidak haid. Sedang hamil, pasti tidak haid. Karena apa? Darah yang seharusnya keluar itu diminum sama siapa? Sama janinnya. Jadi kadang-kadang janin yang ada di dalam kandungan itu makanannya apa? Ya darah haid yang seharusnya keluar itu. Gitu. Makanya seorang yang sedang hamil tidak mungkin dalam keadaan haid. Gitu. Makanya orang dalam keadaan haid tidak boleh jima. Ini kan urut-urutannya kan begitu kan Pak. Gitu. Jadi kenapa darah haid nggak keluar ketika seseorang sedang hamil? Karena diminum siapa? Diminum janinnya, diminum anaknya. Nah di alam kandungan minumnya tidak melalui mulut, melalui puser. Jadi kalau kalau di dalam kandungan makannya pakai mulut lah, usus dia makan itu Pak. Untungnya nggak pakai mulut itu, untungnya. Malah saingan sama bapaknya ntar. Qul huwa adzan. Qul katakanlah, jawablah, huwa al-makhid itu, adzan adalah apa? Kotoran, kotor, maksudnya darah kotor. Maksudnya darah menjijikkan, kotor. Ada yang mengartikan penyakit, tapi sebenarnya malah bukan. Fa'tazilu. I'tazil. I'tazil itu pernah dengar nggak istilah mu'tazilah? Orang yang berpisah, menyendiri. Maka terus kemudian fa'tazilu, maka jauhilah an-nisaa. An-nisa itu maknanya istri apa wanita? Ya, dalam hal ini an-nisa maknanya istri. Kalau bukan istri secara otomatis mau haid mau tidak tetap harus dijauhi. Fa'tazilu, maka jauhilah kalian an-nisaa, istri-istri kalian. Maksudnya menjauhi ini masalah apa Pak? Masalah jima, masalah hubungan. Jangan terus kemudian ya, begitu haid langsung pindah kamar. Ya, jangan, bukan itu, bukan. Karena ini Al-Quran ini kan menggunakan bahasa yang halus ya, supaya tidak vulgar. Fil mahidi, dalam keadaan apa? Haid. Maka jauhilah istri-istri kalian fil mahidi, dalam keadaan haid. Maksudnya apa? Ketika dalam keadaan haid ya jangan dijima, jangan dicampuri. Wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati hunna, mereka. Nah kalimat mendekati ini ya jangan diartikan dekat-dekat, ini enggak. Kalimat taqrabu ini yang menjima. Janganlah kalian menjima mereka hatta yadhurna, sampai mereka, karena yadhurna itu dhamirnya hunna, sampai mereka suci. Suci kalau menggunakan kalimat toharo, maka yang dimaksud suci apanya Pak? Suci badannya dari hadas, suci badannya. Kalau suci jiwanya, rohaninya, kalimatnya bukan toharoh, tapi apa? Tapi apa? Zakat, zakiyun, zakat. Yuzaki itu kan mensucikan. Kalau kalimatnya yuzaki, dia mensucikan, maksudnya mensucikan apa? Jiwa. Mungkin dari kemusyrikan, dari kekafiran. Kalau menggunakan kata yadhur, toharoh, maka maknanya adalah suci badannya, suci jasmaninya. Janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci, sampai mereka suci. Berarti apa? Boleh didekati kalau sudah suci.
Nah, ini nanti akan berbeda pendapat. Yang dimaksud suci ini apa? Apakah mampet, apakah mandi? Kalau Bapak pilih yang mana, Pak? Itu kan idealnya mampet, mandi, kan gitu kan? Gitu. Kemudian ada yang berpendapat, yang penting sudah mampet. Oh, belum mandi, Pak. Mandinya ntar kalau sudah itu misalnya gitu. Ini kan masalahnya kan apa namanya? Haidnya ini wanita, nanti yang ketemu hukum masalah haid ini ada keterlibatannya laki-laki. Karena ini kalimat wala taqrabuhunna itu hukumnya bagi laki-laki. Itu. Makanya pendapat yang paling masyhur ya kalau sudah mandi. Jadi haid ini dihabiskan dulu, diselesaikan dulu, baru nanti ada ini lagi. Walaupun ya Pak, kadang-kadang dua hadas besar dihilangkan dengan satu kali mandi. Maksudnya tahu Pak? Dua hadas besar dihilangkan dengan satu kali mandi. Sama kayak 2 kali atau 3 kali hadas kecil diselesaikan dengan satu kali wudu. Misalnya ada orang buang air kecil, buang air besar, kentut. Itu kan, iya kan Bu? Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Dengan satu kali wudu. Ini juga sama. Ada orang 2 kali hadas besar. Maka cara menghilangkannya dengan satu kali mandi. Jadi tidak perlu misalnya orang habis haid, mandi khusus untuk haid. Terus nanti mandi lagi, ini nggak perlu. Jadi kadang-kadang ada 2 kali. Misalnya ada orang habis sholat isya dia jima istrinya, nggak sempat mandi, ketiduran. Mau menjelang subuh, jimain lagi. Kan 2 kali jima. Nah nanti mandinya sekali apa 2 kali? Sekali aja. Mandinya 2 kali ngapain? Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jangan mendekati, maksudnya jangan jima. Jangan jima mereka hatta yadhurna sampai mereka suci. Berarti suci baru boleh didekati. Makanya kalimat taqrabu itu terkadang maknanya itu yang terkait tentang hawa nafsu, Pak. Misalnya ada wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Itu maksudnya apa? Iya, makanya kalimat mendekati itu nanti terkait tentang hawa nafsu. Di samping melakukan perzinahan, maka yang dilarang adalah segala sesuatu yang mengantarkan pada perzinahan. Maka nonton orang telanjang, terus kemudian ini berubah menjadi hukumnya dihukumi haram. Kenapa? Karena itu mendekatkan pada perzinahan. Ya. Misalnya ada kalimat wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Kalau kalimat mendekati pohon ini dimaknai jima, ya ini beda lagi. Masa mendekati pohon dimaknai jima? Ya kan enggak, maksudnya tidak semua kalimat koruba mendekat itu bermakna apa? Bermakna perzinahan atau bermakna jima, enggak semuanya. Faida tatoharna. Faida dan apabila atau maka apabila tatoharna ini tafa'ala, tafa'alu, tafa'alat, tafa'alata, tafa'alna, tatoharo, tatoharu, tatoharat, tatoharota, tatoharna, mereka. Faida tatoharna, maka apabila mereka
Mereka suci atau mereka mensucikan? Atau mereka bersuci? Karena kalimat ini, misalnya ada kalimat gini, kalau doa setelah wudhu itu gimana? Dibaca dari awal baru ingat. Iya. Iya. Ada kalimat mutatohirin, oh ya, ada nggak? Waj'alni minal mutatohirin, gitu. Ada istilah mutatohirin. Mutatohirin itu orang yang bersuci, bukan orang yang suci. Orang yang bersuci. Ini sama halnya dengan kalimat tatoharna. Faida tatoharna, maka apabila mereka telah bersuci. Bersuci itu maksudnya apa, Pak? Ya mandi, kalau kaitannya tentang haid. Gitu. Bukan telah suci loh, Pak. Mereka telah bersuci, maksudnya telah menyelesaikan cara untuk bersuci. Faktuhunna. Faktu maka datangilah hunna mereka. Apabila mereka telah bersuci, faktu maka datangilah hunna mereka. Nah, kalimat datangilah ini maknanya apa? Ya jima lagi, gitu kan? Karena mendatangi istri yang sedang haid itu, kalau dimaknai secara bahasa Indonesia apa maknanya? Ya datang biasa, ketemu, ya kan? Tapi ini kok kalimatnya apabila mereka telah bersuci, maka datangilah. Nah, kalimat datangilah itu maksudnya apa? Berjima. Kembali lagi urusannya masalah jima. Hunna, mereka siapa? An-nisa, yaitu istri. Jadi ada kemungkinan orang yang istrinya lebih dari satu loh, Pak, karena menggunakan kata hunna. Ya, kalau pas kebetulan kita cuma satu ya nggak apa-apa. Ini ada kemungkinan. Udah ada ibu-ibu, jangan kenceng-kenceng. Biasanya kayak gitu cuma buat bercandaan, Bu. Jangan diambil serius. Iya. Kalau Pak Arif serius kata. Iya. Maka datangilah mereka min haisu. Min dari haisu mana saja amarakumullahu, dari mana saja Allah memerintahkan kepada kalian. Artinya kalau sudah bersuci. Maka ini terjawab tadi tuh, sebenarnya yang dimaksud itu suci atau bersuci. Gitu. Mampet atau setelah mandi gitu. Kalau mengikuti ayat faida tatoharna, tatoharo itu artinya bersuci. Mandi. Kalau haid juga berarti apa? Mandi. Nah, nanti terkait tentang mandi ya nanti belajar tentang apa? Kaifiyah, bagaimana cara mandi yang benar, urut-urutannya, sunah-sunahnya apa, kan gitu ya Pak. Nah, itu nanti penjelasannya yang ada di kitab fikih. Dari mana saja Allah memerintahkan kalian. Apa perintah Allah itu? Allah memerintahkan apa, Pak? Iya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nanti kalau kaitannya tentang pernikahan, kalimat baik itu tidak menggunakan kata khair, tapi menggunakan kata ma'ruf. Wa ashiruhunna, dan gaulah mereka bil ma'rufi dengan cara yang baik. Itu ya, min khaisu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini ada nih kalimat mutatahhirin. Sesungguhnya Allah yuhibbu, dia apa? Dia menyukai, mencintai at-tawwabin,
orang-orang yang bertaubat. Nah, orang yang bertaubat itu berarti mensucikan apa, Pak? Mensucikan jiwa. Taubat. Sama dengan zakat, zakion tadi itu. Wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yuhibbu, dan dia mencintai al-mutatahhirin, orang-orang yang suci atau mensucikan? Mensucikan. Jadi maknanya bukan orang yang suci. Kalau orang yang suci apa? Wa yuhibbu at-tahhirun. Tahir itu orang yang suci. Langsung, orang yang suci. Kalau mutatahhirin berarti orang yang berusaha untuk bersuci. Allah mencintai orang yang punya usaha untuk selalu mensucikan diri. Karena menggunakan kalimat toharo, maka yang dimaksud suci apa? Suci jasmani. Nah, suci jasmani itu bisa saja dengan cara mandi, dengan cara wudhu, atau dengan cara apa, Pak? Dengan cara bukan tayamum, bukan. Mandi, wudhu dengan cara bersuci menggunakan air itu, kayak misalnya cuci tangan atau mencuci apa namanya lantai itu. Kalau tayamum itu fungsinya tidak mensucikan. Tayamum itu. Jadi Bapak jangan mengatakan kalau saya bertayamum itu mensucikan diri, enggak. Tayamum itu solusi bagi orang-orang yang tidak mendapatkan air, atau solusi bagi orang-orang yang tidak bisa terkena air. Itu baru tayamum. Maka orang niat tayamum, niatnya bagaimana, Pak? Bapak pernah tayamum kan? Jadi orang niat tayamum itu niatnya apa? Saya berniat tayamum sebagai pengganti wudhu. Bahasanya gitu, Pak. Ini kalau bahasa Indonesianya ya. Saya berniat tayamum sebagai pengganti wudhu. Makanya orang tayamum tidak boleh jam 11 siang nggak boleh tayamum. Karena sholatnya jam 12. Ya kan? Nah, kalau orang tayamum kan gitu kan, Pak. Tayamum itu ya kalau mau sholat. Begitu pas mau sholat nggak ada air, baru tayamum. Jangan, waduh jam 11 pumpnya mati, listriknya mati, nggak ada air, langsung tayamum. Loh, kapan kamu sholatnya? Ya ntar kalau zuhur. Nggak boleh. Tayamum ya nanti kalau mau sholat. Nah, nanti kan dalam fikihnya kan tayamum itu hanya boleh untuk sekali sholat. Nah, beda dengan wudhu. Kalau wudhu memang untuk menghilangkan hadas, bukan menghilangkan najis, Pak, tapi menghilangkan hadas. Nah, nanti harus tahu perbedaan antara hadas dengan najis. Apa bedanya, Pak? Bedanya antara najis dengan hadas. Kalau najis bisa dipegang, bisa dirasakan, kalau hadas nggak bisa. Ya, diapain ya? Itu. Jadi kalau misalnya laki-laki megang perempuan, itu najis apa hadas? Hadas. Maka cara menghilangkannya dengan wudhu. Tapi kalau najis, cara menghilangkannya ke apa? Dengan cara diguyur air. Makanya ketika ada orang masuk masjid, di masjid LDII misalnya, masuk masjid, begitu keluar masjidnya dipel, berarti kita dianggap hadas apa najis? Najis. Gitu, dianggap najis. Lihat cara ngepelnya, Pak. Lihat cara ngepelnya dia. Kalau dia ngepelnya cuma sekali, berarti kita hadasnya hadas kecil. Najisnya najis kecil. Najis yang apa namanya, yang ringan. Kalau nanti dicampur sama pasir, berarti kita
Najisnya najis mughaladah itu. Parah. Orang kita keluar masjid langsung dipel aja kita tersinggung ya. Tersinggung nggak Pak? Tersinggung. Apalagi apa diguyurin pakai tanah. Udah disiapin tanah di depan masjid. Ini jangan dikonblok ini. Ini ini persiapan kalau ada orang masuk nanti buat nyuci masjid. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, berarti mensucikan jiwanya, wa yuhibbul mutatahhirin, mensucikan badannya, mutatahhirin. Ulangi lagi ya. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu anil mahidi, tentang darah haid. Kul, katakanlah, huwa, iya, ada adalah kotor. Ada yang mengatakan adalah penyakit, boleh, nggak apa-apa. Fa'tazilu, maka jauhilah an-nisaa, istri-istri kalian, fil mahidi, dalam keadaan haid. Wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati hunna, mereka, hatta yadhurna, sampai mereka suci. Fa'idha tatoharna, maka apabila ia bersuci, fa'tu, maka datangilah hunna, mereka, min haitsu amarakumullah, dari mana saja Allah memerintahkan pada kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, dia mencintai, at-tawwabina, orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang bersuci, orang-orang yang mensucikan diri. Ayo diterjemahkan dulu dari depan dulu. Ayo, wala tangkihu. Iya. Dia menjelaskan iya, terus mengingat lanjut Pak Baramangga. Tentang haid, katakanlah udah terwakili ya Pak ya, udah terwakili ya. Nah, alhamdulillah. Kalau belum terwakili, belakangnya baca. Kalau sudah terwakili nggak usah. Kan kita memang sudah terbiasa nyari wakil kan. Urusan kita sudah diwakilin.
Anda terwakili. Kalau nggak percaya, kalau nggak percaya diulang lagi. Ya. Wala tangkihu kita ini ya. Ya. Kalimat la namanya la nahi, apa Pak? La nahi. Nahi itu bermakna apa? Janganlah. Karena la itu terkadang bermakna jangan, terkadang bermakna tidak, terkadang bermakna tidak. Tankihu ini fi'il apa? Namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari'. Berasal dari kata nakaha. Ini langsung saya uri aja. Berasal dari kata nakaha. Nakaha, terus kemudian yang kihu. Karena kalimat nakaha itu 3 huruf, nakaha, maka fi'il mudhari'nya adalah berawalan ya. Yan kihu. Nakaha yan kihu. Nah, kalau diurut ke bawah pasti ketemu nanti yang kihu, yang kihani, yang kihu, nah tan kihu, tan kihani, yan kihna, tan kihu, tan kihani, tan kihuna. Nah, itu kalimat tan kihuna itu wala tan kihu tadi. Terus kemudian fi'il amrnya apa? Menikahlah. Caranya diambil dari fi'il mudhari' yang kihu tadi, ya-nya dihilangkan menjadi nun, kaf sama ha. Nunnya sukun, kafnya kasroh, haknya sukun karena fi'il amr. Karena tidak bisa terbaca ditambahi alif. 1, 2, 3 punya ki, maka ini harus i. Inkih. Nakaha yankihu inkih. Kalau nakaha diurut ke bawah, nakaha, nakaha, nakahu, nakahat, nakahata, nakahna, dan seterusnya. Jadi nakaha ini fi'il apa namanya? Fi'il madhi. Yankihu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Mudhari', inkih fi'il amar, betul. Fi'il amar. Al-musyrikati, karena ada alif lamnya berarti dia disebut isim. Isim ya Pak, dia disebut isim. Mufrad atau jamak? Jamak. Jamak. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Ciri muannasnya apa Pak? Ada taknya. Karena ada alif dan ta, maka dinamakan salim. Berarti apa? Al-musyrikat itu isim jamak muannas salim. Isim jamak muannas salim. Ada nggak kata tunggalnya? Misalnya nih, al-musyrikatu. Musyrikatu. Ini disebut jamak karena berakhiran atu, alif sama ta. Kalau dijadikan tunggal, maka bunyinya al musyrikatu. Taknya diganti menjadi tak marbutoh. Musyrikatu. Jadi kalau ada kalimat yang berakhiran tak bulat, maka dinamakan tunggal. Kalau berakhiran alif sama tak begini, dinamakan jamak. Berarti al-musyrikatu itu disebut apa tadi? Isim jamak muannas salim.
Tapi kalau al-musyrikatu isim. Kenapa isim, Pak? Karena ada alif lam. Isim mufrad. Cirinya ya berakhiran tu tadi, mufrad muannas. Isim mufrad muannas. Jadi kalau al-musyrikatu satu orang wanita musyrik. Al-musyrikatu beberapa wanita musyrik. Hatta yu'minna. Hatta itu huruf. Hatta itu apa? Huruf. Huruf. Yu'minna fi'il apa, Pak? Fi'il mudhari'. Ciri mudhari'nya apa sih, Pak? Ciri mudhari'nya adalah berawalan yu. Berawalan yu. Fi'il mudhari'. Wala amatun. Ada kalimat la, wawunya kan wawu huruf ya Pak ya, huruf. La ini huruf namanya. Karena bermakna sungguh, namanya huruf taukid, namanya huruf taukid. Amaton, isim. Kenapa Pak? Isim. Kenapa disebut isim? Karena ada tanwin. Mufrad. Kenapa mufrad? Karena ada tak marbutohnya. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa muannas? Karena ada tak marbutoh. Jadi tak marbutoh itu menunjukkan kalau dia tunggal, dia muannas. Muannas itu apa sih, Pak? Laki, perempuan ya. Wanita. Mu'minatun. Mu'minatun isim. Dia disebut isim. Kenapa isim? Karena ada tanwin. Mufrad atau jamak? Mufrad karena berakhiran tak marbuto. Mu'annas atau jamak? Ayat mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Khairun isim lagi. Isim mufrad atau jamak? Mufrad, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Makanya tadi tidak boleh dijadikan apa? Dijadikan sifat. Karena apa? Mukminatun yaitu berupa ada tak marbutohnya dia muannas, sementara khairun mudzakkar. Jadi kalimat isim yang disifati itu harus sama. Ya. Khairatun ada tak marbutohnya. Iya. Wala amatun mu'minatun khairatun misalnya. Sungguh budak wanita yang beriman yang baik gitu. Harus ada tak marbutohnya karena sifat itu harus sama dengan yang disifati. Musyrikatin, sebenarnya musyrikatin itu sama dengan al-musyrikat tadi, yaitu isim tetap mufrad atau jamak? Mufrad, terus muannas, mufrad muannas. Ajabat isim apa fi'il, Pak? Fi'il madhi atau mudhari'? Fi'il madhi. Madhi. Fi'il madhi. Nah sekarang ajabat kita coba urei. Yaitu kalimatnya adalah ajabah. Taknya kita hilangkan dulu. Ajabah. Fi'il apa nih? Fi'il madhi. Cirinya apa fi'il madhi itu? Huruf terakhirnya harokatnya fathah. Berapa huruf nih ajabah?
4. 1, 2, 3, 4. 4 huruf. Kalau 4 huruf berarti awalnya ya apa yu? Yu, berarti yu. Salah ini. Karena 4 huruf, maka diawali dengan domah. Yu, yu, ji. Karena fi'il mudhari' harus domah. A'jaba, yu'jibu. Bukan, kalau yu'jabu di. Yu'jabu, ditarik hati. Yu'jibu, menakjubkan. Ubalah menjadi fi'il amr. Ya-nya dihilangkan, tinggal ainnya nih. Ain, ja, ainnya sukun, jimnya kasroh, baknya sukun. Tidak bisa terbaca, ditambahi hamzah. Karena ini berasal dari 4 huruf, maka ini a. A'jib. Bukan i'jib, tapi apa? A'jib. A'jaba, yu'jibu, a'jib. A'jaba telah menakjubkan, yu'jibu sedang menakjubkan, a'jib. Apa? A'jib. Takjubkanlah atau a'jib. Wala tungkihu. Wala tungkihu. Lanya lanahi, tungkihu fi'il apa? Tungkihu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Tunkihu. Coba kita ini. Kalimat tunkihu adanya di tengah, berarti yunkihu. Karena kalimat yunkihu ini dimulai dengan doma, sama dengan atasnya tadi, doma, maka fi'il madinya apa? Berarti yuknya dihilangkan, berarti a ankaha. Ankaha telah menikahkan. Yunkihu sedang menikahkan. Ya. Ankaha fi'il madhi, yunkihu fi'il mudhari'. Sekarang ubahlah menjadi fi'il amr. Gimana, Pak? Ya-nya dihilangkan, tinggal non, kaf sama ha. Nonnya sukun, kafnya kasroh, haknya sukun. Tidak bisa terbaca, ditambahi hamzah. Karena ini berasal dari 4 huruf, maka bunyinya a. Ankih, nikahkanlah. Bukan nikahilah, tapi nikahkanlah. Ankaha telah menikahkan, yungkihu sedang menikahkan, ankih nikahkanlah. Ankih, ankiha, ankihu, ankihi, ankiha, ankihna. Al-musyrikina. Al-musyrikin, ada alnya berarti isim. Mufrad atau jamak? Ada ya nun berarti jamak. Mudzakkar atau muannas? Ada ya nunnya berarti muzakkar. Salim, isim jamak mudzakkar salim. Karena bukan taksir, tapi apa? Salim. Salim itu bukan salaman itu ya Pak, bukan. Ntar salaman lagi. Ayo salim dulu nak, salim dulu. Hatta yu'minu. Tadi sudah ya. Yu'minu sama dengan yu'minna, itu fi'il mudhari. Abdun isim mufrad mudzakkar, mu'minun
isim mufrad mudzakkar. Khairun isim mufrad mudzakkar. Min musyrikin, musyrikin, min huruf musyrikin apa? Isim mufrad mudzakkar. Betul. A'jaba apa? A'jaba apa tadi? A'jaba fi'il, fi'il madhi. Yad'una fi'il mudhari, fi'il mudhari, fi'il mudhari. Anar, anar, ilan nari, ila pasti huruf, anar apa? Isim. Ada alif lam berarti isim. Mufrad atau jamak? Mufrad. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Anar itu muannas. Neraka itu wanita, Pak. Iya. Tapi al-jannah juga muannas itu, maksudnya ini kalimat ini bukan masalah laki atau perempuan, bukan. Kalimat an-nar itu di dalam Al-Qur'an dikategorikan muannas. Karena setiap kata ada kata an-nar, kata ganti yang dipakai selalu ha. Selalu apa? Ha, bukan hu tapi ha. Makanya an-nar itu muannas. Kategorinya muannas. Nah, alasannya kenapa? Ada yang mengartikan alasannya an-nar itu benda yang ukurannya tidak jelas. Ya kalau saya berpendapat berpasangan itu bukan itu, bukan. Yang dikatakan berpasangan itu adalah kayak tangan. Yadun, tangan. Tangan kanan, tangan kiri, namanya berpasangan. Kalau semua yang berpasangan itu mu'annas, jelas dunia ini berpasang-pasangan. Ainun, mata. Itu ada mata kanan, mata kiri, itu namanya berpasangan. Ketika suatu benda ukurannya tidak bisa diukur secara pasti, pasti mu'annas. Makanya nggak jelas itu mu'annas. Nggak jelas. Ya. Mu'annas. Contohnya bumi, Pak. Bumi. Ukurannya apa bumi itu? Ya kan? Ukurannya tidak jelas, langit juga tidak jelas. Makanya as-sama mu'annas, al-ardu mu'annas. Gitu. Gitu. Nah, kalau al-jannah jelas karena ada tak marbutohnya, jelas mu'annas. Maghfirati ada tak marbutohnya juga jelas mu'annas. Udah nggak usah diperdebatkan lagi. Ini permasalahannya kan tadi ada kalimat yang mirip dengan mudzakkar tetapi ternyata mu'annas. Terakhir yatadzakkaruna, fi'il apa namanya? Fi'il mudhari. Berarti kalau bisa jawab berarti udah lulus berarti. Yatadzakkarun fi'il mudhari. Kalau udah bisa jawab yatadzakkarun mudhari berarti ya sudah selesai udah. Gitu. Ya. Nah, untuk ayat 222 ya dicoba sendiri, artinya tidak harus semua dibahas di sini. Wa apa yas'aluna, fi'il apa, ka isim apa fi'il, an isim apa fi'il atau huruf, al-makhid apa, tinggal ditulis di bawahnya kecil-kecil aja gitu. Kalau pengen ditaskeh ya tinggal kirim ke Pak Arif, nanti ditaskeh. Bener apa enggak? Kan gitu. Kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Iya kan? Kalau nggak mau nggak apa-apa. Ini kan mencoba. Ini sampai ayat 222. Nah, nanti untuk selanjutnya kita fokuskan kepada tasrif ya Pak ya. Kita fokus kepada tasrif. Kalau tadi kan
madhi mudhari amr. Udah tuh, udah bisa tuh madhi mudhari amr. Tinggal tasrif ke bawahnya supaya terbiasa. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ja'ala ja'ala ja'alu ja'alat ja'alata ja'alna dan seterusnya. Misalnya lagi yuhibbu yuhibbu yuhibbani yuhibbuna tuhibbu tuhibbani yuhbibna. Tuhibbu tuhibbani tuhibbuna tuhibbina tuhibbani tuhbibna. Uhibbu nuhibbu. Tatoharo 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 tatoharu tatoharot tatoharota tatoharna tatoharta tatohartuma tatohartum dan seterusnya. Kalau Pak Rahmat tuh yadhurna dan seterusnya. I'tazilu coba ditasrif, i'tazilu dan seterusnya, udah gampang. Gitu. Dah cukup ya, wallahu a'lam bishawab wa ilainal ma'af. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kekuatan lahir batin istiqomah untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.